Buka kulkas kamu sekarang, ada nasi sisa, tempe goreng, mungkin buah yang sudah setengah layu. Tapi buat nenek moyang kamu, tidak ada satupun dari itu yang disebut makanan. Lalu apa yang mereka makan? Jawabannya akan membuat kamu tidak nyaman. Dan setelah kamu tahu, kamu tidak akan pernah melihat piring makan kamu dengan cara yang sama lagi. Untuk memahaminya, kita harus mundur jauh. Sekitar 3 juta tahun ke belakang. Nenek moyang paling awal kamu bukan pemburu, mereka pemulung. Ketika seekor singa menerkam rusa di padang savana Afrika, singa itu memakan bagian terbaik duluan, otot, hati, jantung. Lalu hiena datang, menghancurkan tulang rusuk dan kulit dengan rahang mereka yang kuat. Pada saat nenek moyang kamu tiba di sana, yang tersisa hanya satu hal, tulang paha yang terlalu tebal, bahkan untuk rahang hiena. Dan itulah yang mereka makan. Makanan utama manusia purba adalah sumsum tulang. Mereka menyelinap ke bangkai yang sudah habis digerogoti, mengambil tulang paha paling tebal, lalu menghancurkannya dengan batu tajam. Di dalamnya ada sumsum, abu-abu, licin, menetes lemak. Mereka menyendoknya dengan jari dan memakannya mentah-mentah. Buat nenek moyang kamu, ini adalah pesta. Tidak ada hewan lain yang bisa menjangkaunya. Sumsum tersegel di dalam tulang yang keras, dan manusia punya satu hal yang tidak dimiliki pemulung lain. Tangan yang bisa menggenggam batu cukup kuat untuk memecahnya. Mereka juga memakan otak. Satu tengkorak menyimpan hampir setengah kilogram lemak padat. Dan lemak adalah makanan paling padat kalori di seluruh alam. Bagi nenek moyang yang hidup dari sisa-sisa, satu tengkorak adalah jackpot. Ini kenapa tubuh kamu masih memperlakukan lemak seperti harta. Tubuh kamu masih ingat. Mereka juga makan serangga, rayap, ulat, larva putih gemuk sebesar ibu jari, renyah seperti udang. Bagi nenek moyang jauh kamu, serangga bukan pilihan terakhir. Itu adalah makan malam. Ini berlangsung lebih dari 1 juta tahun, hari demi hari, generasi demi generasi. Tapi apa yang datang setelahnya jauh lebih mengejutkan. Api. Api tertua yang pernah ditemukan manusia ada di dalam gua Wonderwerk di Afrika Selatan. Usianya sekitar 1 juta tahun. Begitu manusia punya api, mereka punya memasak. Daging dipanggang di atas bara. Umbi-umbian dikubur dalam abu panas. Tulang sumsum dijatuhkan ke dalam api membara. Memasak adalah pencernaan awal. Daging dan tanaman mentah memaksa usus kamu bekerja keras selama berjam-jam untuk memecahnya. Makanan yang dimasak sudah sebagian hancur. Tubuh kamu menghabiskan lebih sedikit energi mencernanya dan menarik lebih banyak kalori dari setiap suapan. Dan para ilmuwan percaya bahwa ketika nenek moyang kamu mulai memasak, usus mereka menyusut. Energi yang dibebaskan itu semua mengalir ke satu tempat, otak. Otak kamu hanya 2% dari berat tubuh, tapi menggunakan 20% dari seluruh kalori tubuh. Kamu tidak bisa menjalankan mesin itu dengan daun mentah dan rayap. Kamu butuh makanan kayak lemak yang dimasak. Memasak memberi kita otak. Dan otak memberi kita segalanya. Setelah itu, menu meledak. Sekitar 300.000 tahun lalu, nenek moyang kamu sudah terlihat seperti kamu hari ini. Dan mereka memakan hampir semua yang bisa mereka tangkap, gali, atau jangkau. Mammoth, bison, kuda liar di dataran terbuka. Ikan dan kerang dari sungai dan pantai. Umbi liar, biji-bijian, beri, kacang-kacangan, dan jamur dari tanah. Telur yang dicuri dari sarang. Dan madu. Terutama madu. Suku Hadza di Tanzania, salah satu kelompok pemburu pengumpul yang masih hidup dengan cara manusia hidup sebelum pertanian ada, mendapatkan sekitar 15% kalori mereka dari madu liar. Mereka memanjat pohon berbahaya, disengat ratusan kali, dan terus kembali. Karena tidak ada yang lain di alam liar yang memasukkan sebanyak itu kalori dalam satu gigitan. Dan inilah bagian yang aneh. Kerinduan yang sama itu masih hidup di dalam kamu hari ini. Gula. Otak kamu sudah terprogram untuk itu. Karena selama ratusan ribu tahun, gula memberi tubuh kamu dua hal sekaligus. Energi instan untuk digunakan sekarang, dan bahan bakar ekstra yang disimpan sebagai lemak. Lemak itu adalah satu-satunya hal yang menjaga kamu tetap hidup ketika makanan habis. Sarang lebah yang menetes adalah makanan paling kaya yang pernah dilihat kebanyakan nenek moyang kamu. Ini adalah program yang berjalan di dalam kamu sekarang. Tubuh kamu tidak bisa membedakan madu di pohon dengan sebungkus permen. Makanan modern mengambil sinyal purba itu dan mengubahnya menjadi bisnis. Minuman bersoda, keripik, mie instan, saus, bahkan kebanyakan roti. Hampir setiap makanan kemasan yang kamu temukan di minimarket adalah gula dengan kostum berbeda. Itu kenapa kamu tidak bisa berhenti memakannya. Tubuh kamu masih berusaha menyimpan lemak untuk lain kali ketika makanan tidak ada. Tapi gula bukan satu-satunya hal yang membuat nenek moyang kamu ketagihan. Daging. Satu bangkai mammoth bisa memberi makan satu suku selama berminggu-minggu.
Satu hasil buruan besar menghemat ratusan jam yang seharusnya dihabiskan untuk mencabut umbi dan memungut beri. Waktu yang terhemat itu menjadi waktu untuk membesarkan anak, mengajarkan keterampilan, membuat peralatan yang lebih baik, dan bercerita di sekitar api. Ini kenapa tubuh kamu masih mendambakan protein. Setiap rasa lapar yang kamu rasakan hari ini dibentuk oleh apa yang menjaga mereka tetap hidup. Tapi ada satu hal yang masih sulit kita akui satu sama lain. Di sebuah gua di Inggris bernama Gough's Cave, peneliti menemukan tulang manusia dari sekitar 14.700 tahun lalu. Dan tulang-tulang itu menceritakan sesuatu yang tidak ingin dibaca siapapun. Tengkorak-tengkorak itu telah dibersihkan dengan teliti menggunakan alat batu. Bagian wajah dan dasar tengkorak telah dilepas dengan hati-hati. Yang tersisa adalah bagian atas tengkorak yang telah dibentuk tepi demi tepi menjadi sebuah cangkir. Tulang-tulang panjang telah dipecah dengan cara yang persis, sama seperti nenek moyang paling awal kamu memecah tulang rusa untuk sumsum. Dan ini yang lebih mengejutkan. Ini bukan karena kelaparan. Gua yang sama berisi sisa-sisa, kuda, rusa, dan hewan lain. Ada banyak makanan. Satu studi menghitung berapa banyak kalori yang sebenarnya disediakan oleh tubuh manusia. Jawabannya sekitar 125.000 kalori. Seekor bison menyediakan 600.000. Seekor memot 3 juta. Manusia bukan makanan yang efisien. Mereka adalah sebuah pilihan. Satu tulang lengan bawah yang ditemukan di Gough's Cave diukir dengan pola zigzag setelah dagingnya habis. Ini bukan tindakan putus asa, ini adalah ritual. Dan Gough's Cave bukan satu-satunya tempat. Sisa-sisa serupa ditemukan di Jerman, Prancis, Spanyol, dan Kroasia. Selama ratusan ribu tahun, di berbagai belahan dunia, manusia melakukan ini satu sama lain. Tidak selalu untuk bertahan hidup. Karena di suatu titik dalam sejarah kita, kita memutuskan bahwa itu bermakna sesuatu. Tapi masih ada satu hal lagi. Nenek moyang kamu tidak hanya memakan daging segar. Mereka memakan daging yang sudah membusuk. Ketika seorang pemburu membunuh seekor hewan, mereka tidak bisa menghabiskan semuanya sekaligus. Jadi mereka menguburnya, menyimpannya di gua, menyembunyikannya di sungai yang dingin selama berhari-hari, berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan. Ketika mereka kembali, daging itu sudah penuh belatung dan berbau busuk. Mereka tetap memakannya. Beberapa peneliti bahkan berpikir mereka lebih menyukainya seperti itu. Daging yang membusuk sudah sebagian dipecah oleh bakteri, lebih mudah dikunyah, lebih mudah diserap. Bakteri bahkan menghasilkan vitamin B yang dibutuhkan tubuh kamu. Tubuh kamu masih ingat ini. Setiap makanan fermentasi yang kamu sukai adalah pembusukan yang dikendalikan. Tempe, tape, yogurt, keju, kecap, acar. Semuanya adalah pembusukan yang diperlambat dan dibuat aman. Selera kamu terhadap tempe tidak berkembang di dapur modern. Ia berkembang di savana 100.000 tahun lalu, dari sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Setiap rasa lapar yang kamu miliki hari ini, untuk lemak, untuk garam, untuk gula, untuk hal yang paling kaya yang bisa kamu temukan, semua itu masih berjalan di dalam kamu sekarang. Tubuh kamu tidak tahu tentang warung makan atau kulkas. Ia hanya tahu satu hal, makan yang kaya, makan yang langka, makan selagi bisa. Karena besok mungkin tidak ada apa-apa. Malam hari ketika kamu membuka kulkas meski tidak lapar, kamu sedang menjalankan program berusia 3 juta tahun. Masih memindai. Masih berusaha menjaga kamu tetap hidup. Tapi dunia yang program itu dibangun untuknya sudah lama hilang. Kalau kamu mengambil manusia modern dan melemparkannya ke dunia 50.000 tahun lalu, mereka mungkin mati dalam hitungan hari. Kamu tidak tahu cara menemukan air. Setengah dari tanaman akan menjadi misteri. Dan kamu tidak cukup kuat untuk mengejar hewan, memanjat pohon untuk madu, atau memecah tulang paha untuk sumsum. Kamu akan mati menatap lanskap yang penuh makanan yang tidak bisa kamu lihat. Tapi, kalau kamu mengambil manusia dari 50.000 tahun lalu dan memasukkan mereka ke dapur kamu, mereka akan berpikir, mereka baru saja masuk ke gudang milik dewa. Minuman dingin dan manis tersegel dalam logam. Roti yang sudah dimasak orang lain. Susu yang tersegel segar selama berminggu-minggu. Buah dari tempat yang belum pernah mereka dengar. Makanan yang tidak perlu dikejar siapapun. Itu akan terlihat seperti tempat paling kaya yang pernah siapapun masuki. Selama 3 juta tahun, setiap manusia yang pernah hidup selalu lapar, kedinginan, dan kelelahan. Kamu mungkin adalah yang pertama yang tidak, dan kamu tidak tahu betapa langkanya itu.